Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rani Masufah, 2 Ru'a Afia, 3 Muhammad Zainal Arifin, dan yang terakhir Aisyah Nurma Sabila. Kami akan membahas tentang perlakuan akuntansi wakaf dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 112. Pada tanggal 22 Mei 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSASIAI) menerbitkan Draft Exposure PSAK 112. Akuntansi wakaf untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, anggota IAI, dan lainnya. Hingga terbentuklah PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang disahkan pada tanggal 7 November 2018 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 dengan opsi penerapan dini akuntansi wakaf pada PSAK 112 bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Pentingnya dari akuntansi wakaf yaitu mengatur pelakuan transaksi wakaf yang merupakan transaksi yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah. Wakif tidak berhak menuntut hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sementara nazir mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan wakaf yang semestinya memberikan manfaat. Jika pelaporan atas pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, maka kompetensi nazir akan diragukan. Di dalam akuntansi wakaf terdapat wakaf sosial dan wakaf produktif. Transaksi dalam wakaf sosial tidak bertujuan secara komersial. Pencatatannya tetap berpedoman pada PSAK 112. Pemberdayaan aset tanah wakaf produktif atau wakaf produktif merupakan pengelolaan harta wakaf agar dapat lebih berdaya guna dan bisa menjadi sumber dana. Wakaf produktif dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pencatatan akuntansi di samping berpedoman pada PSAK 112 juga tergantung iklim usahanya yang menentukan pendanaan yang dipilih. Perlakuan akuntansi akan berbeda antara pendanaan yang dilakukan dengan instrumen zakat, infak atau sedekah maupun dengan akad salam dan akad ijarah. Yang selanjutnya, hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas wakaf bersifat umum. Bentuk laporan keuangan untuk wakaf menyajikan: yang pertama, jumlah aset serta sifat aset, liabilitas, dan hasil pengelolaan wakaf. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan keadaan lainnya yang menyebabkan perubahan nilai dan sifat ekuitas hasil wakaf. Yang ketiga, sumber daya masuk dan sumber daya dan hubungan di antara keduanya. Yang keempat, metode nazir dalam memperoleh dan membelanjakan kas, serta hal lainnya yang berpengaruh pada likuiditas. Yang kelima, kepatuhan nazir terhadap ketentuan syariah. Dan yang terakhir, tingkat hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diperoleh. Dan untuk mencapai tujuan laporan keuangan diperlukan kebijakan akuntansi yang berlaku secara umum karena perbedaan penggunaan kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar pelaporan akuntansi wakaf yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 112 tentang wakaf, perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 yaitu yang pertama pengakuan, yang kedua pengukuran, yang ketiga penyajian, dan yang terakhir adalah pengungkapan. Pembahasan selanjutnya mengenai pencatatan transaksi wakaf akan saya jelaskan dengan saya Aisyah Nurma Sabila dengan NIM 192141017. Langsung saja, jurnal digunakan untuk mencatat segala jenis transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Setiap jurnal menunjukkan pengaruh debit dan kredit. Berikut ini diberikan beberapa contoh sederhana mengenai kasus wakaf. Pada tanggal 2 Januari 2019, Lembaga Wakaf Mandiri menerima wakaf tunai sebesar 4 juta dari wakif.
Pada tanggal 3 Januari 2019, Lembaga Wakaf Mandiri menjalin kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah Amanah terkait pembiayaan wakaf produktif. LKS Amanah membiayai usaha tersebut sebesar 100 juta. Pada tanggal 26 Januari 2019, Lembaga Wakaf Mandiri melakukan pembayaran biaya operasional sebesar 800.000. Pada tanggal 30 Januari 2019, Nazir menerima imbalan sebesar 5% dari keuntungan penjualan wakaf produktif bulan ini. Keuntungan sebesar 40 juta. Dari transaksi di atas, jurnal yang harus dicatat oleh Lembaga Wakaf Mandiri sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat dalam kolomnya. Selanjutnya, transaksi wakaf ini terdapat dua macam, yaitu transaksi wakaf sosial dan transaksi wakaf produktif. Transaksi wakaf sosial terdapat beberapa ilustrasi. Yang pertama, pada tanggal 3 Januari 2020, Lembaga Wakaf Amal Bakti menerima wakaf tunai sebesar 3 juta dari wakif. Kedua, pada tanggal 6 Januari 2020, Lembaga Wakaf Amal Bakti melakukan konversi dana yang diterima untuk aset wakaf sosial sebesar 3 juta. Yang ketiga, pada tanggal 27 Februari 2020, Lembaga Wakaf Amal Bakti melakukan pembayaran untuk biaya operasional Lembaga Wakaf tunai sebesar 700.000. Yang keempat, Lembaga Wakaf Amal Bakti melakukan penyusutan dari dana aset wakaf sebesar 200.000 dengan periode penyusutan selama 20 tahun. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi wakaf produktif. Transaksi untuk akuntansi pemberdayaan aset wakaf produktif dapat dilakukan dengan kerjasama berbentuk kemitraan dengan lembaga keuangan syariah. Berikut beberapa ilustrasi mengenai transaksi pemberdayaan aset wakaf produktif. Yang pertama, transaksi pemberdayaan aset wakaf produktif dengan akad salam. Yayasan Kita Bisa mendapat amanah untuk mengelola tanah wakaf berupa kebun seluas 4 hektar. Untuk memberdayakan tanah wakaf yang dikelolanya, maka Nazir menjalin kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah Sinarmas terkait pembiayaan menggunakan akad salam pada tanggal 1 Maret 2019. Kebun yang dikelola seluas 4 hektar, jagung hasil panen diperkirakan mencapai 4 ton per hektar. Lembaga Keuangan Syariah Sinarmas membiayai usaha tersebut sebesar 200 juta dalam bentuk pembelian jagung dengan harga 5.000 per kilogram. Dengan demikian, 3 bulan setelah selesai panen atau paling lambat 30 Juni 2019, Nazir akan menyerahkan beras sebanyak 16 ton atau 16.000 kg. Untuk menghasilkan jagung tersebut, biaya operasional yang dikeluarkan Nazir sebagai berikut. Upah tenaga kerja sebesar 40 juta, bibit jagung sebesar 2 juta, obat-obatan sebesar 28 juta, pupuk sebesar 30 juta, biaya produksi lainnya sebesar 15 juta. Total semuanya 115 juta. Sebagian keuntungan penjualan salam jagung dibagikan sebagai hak Nazir sebesar 5%. Sementara sebagian lagi untuk disalurkan manfaatnya kepada mauquf alaih guna kepentingan agama dan umat. Misalnya, untuk memberikan permodalan kepada kaum duafa, membiayai pendidikan agama Islam, dan kepentingan yang lainnya. Ilustrasi selanjutnya, transaksi pemberdayaan aset wakaf produktif dengan akad ijarah. Yayasan Pondok Kasih melakukan pemberdayaan aset tanah wakaf produktif dengan membangun pertokoan atau ruko yang letaknya cukup strategis di dekat jalan raya. Ruko tersebut disewakan kepada para pengusaha seperti pengusaha rumah makan, pakaian muslim, jajanan khas daerah, dan lain sebagainya. Biaya pembangunan menggunakan dana infak sedekah.
Pembangunan gedung pertokoan dikerjakan oleh perusahaan kontraktor yang harganya 15 miliar untuk 15 toko. Serah terima gedung dari kontraktor kepada yayasan pada tanggal 3 Januari 2019 dan mulainya beroperasi. Penutupan buku dilakukan pada tanggal 31 Desember. Biaya sewa per toko per tahun sebesar 100 juta. Pada tanggal 6 Januari 2019, sewa dibayarkan kepada yayasan untuk 15 toko dengan jangka waktu 2 tahun. Umur ekonomis toko 30 tahun tanpa nilai residu. Tersebut penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya tentang laporan keuangan entitas wakaf. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan. Aset diklarifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan realitas diklarifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. 2. Laporan rincian aset wakaf. Laporan ini menjanjikan entitas wakaf menjadi laporan perubahan aset wakaf. Yang ketiga, laporan aktivitas. Laporan ini menyajikan entitas wakaf. Laporan ini menyajikan laporan aktivitas keuangan. Yang keempat, laporan arus kas entitas wakaf. Laporan ini menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2, yaitu laporan arus kas dan PSAK lainnya maupun ISA yang relevan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini menyajikan entitas wakaf menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan PSAK 101